Halo semuanya, saya Malika, di sini untuk membawa kalian kabar-kabar terbaru di tanggal 8 April 2024. Ada banyak cerita menarik dan penting hari ini yang saya yakin kalian tidak ingin lewatkan. Dari olahraga hingga tips teknologi, kita akan mengupas semuanya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan membagikan video ini ya. Mari kita mulai. Chat WhatsApp yang hilang ternyata bisa kembali. Anda hanya perlu melakukan pencadangan data melalui pengaturan WhatsApp. Begitu data terbackup, jika ada chat penting yang secara tidak sengaja terhapus, Anda bisa menenangkan diri. Buka kembali aplikasi WhatsApp, verifikasi nomor Anda, dan pilih opsi Restore untuk mengembalikan chat dari backup. Dengan langkah mudah ini, semua chat Anda yang berharga bisa pulih kembali. Pada tahun 2014, WhatsApp mengumumkan fitur enkripsi end-to-end yang membuat pesan pengguna menjadi lebih aman. Namun, banyak pengguna yang khawatir apakah fitur backup dan restore ini mengganggu prinsip enkripsinya. WhatsApp menegaskan bahwa backup di cloud juga dilindungi oleh enkripsi, sehingga hanya pengguna yang bisa mengaksesnya. Kasus pencadangan ini menunjukkan evolusi WhatsApp dalam memastikan keamanan dan kemudahan pengguna seiring waktu. Max Verstappen berhasil meraih kemenangan di Grand Prix Jepang 2024 yang diselenggarakan di Suzuka, diikuti oleh rekan satu timnya, Sergio Perez, dan Carlos Sainz yang melengkapi podium. Balapan ini penuh dengan drama, terutama setelah insiden senggolan antara Ricciardo dan Albon yang menyebabkan bendera merah dikibarkan. Verstappen, dengan strategi yang luar biasa, berhasil mempertahankan posisi terdepan setelah restart dan finish di posisi pertama. Keseruan balapan bertambah dengan perebutan posisi ketiga yang sengit hingga akhir. Meraih kemenangan di F1 bukanlah hal baru bagi Max Verstappen. Misalnya, pada tahun 2021, ketika dia berhasil meraih gelar juara dunia Formula 1 yang pertama. Ini merupakan pertandingan penting yang menandai dominasi baru dalam dunia F1 mengingat hegemoni lama Mercedes. Sejarah ini menunjukkan betapa pentingnya strategi dan ketenangan dalam menghadapi tekanan, yang juga terlihat dalam kemenangan di GP Jepang 2024. Dalam duel klasik Northwest Derby antara Manchester United dan Liverpool, kedua tim boncos dengan skor 2-2. Liverpool tampil mendominasi di awal, namun sebuah kesalahan dari Jarell Quansah berubah menjadi kesempatan emas bagi MU untuk menyamakan kedudukan. Walaupun Liverpool sempat mengungguli, namun akhirnya mereka harus puas dengan hasil imbang. Pertandingan ini menghasilkan turunnya Liverpool ke posisi 2 di klasemen Premier League, menunjukkan betapa sengitnya persaingan di Liga Inggris. Rivalitas Manchester United dan Liverpool dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris. Asal-usulnya merentang jauh kembali ke persaingan kota industri pada abad ke-19. Dalam beberapa dekade terakhir, kedua tim ini telah mengukir banyak momen dramatis, termasuk comeback menakjubkan dan pertandingan penting yang menentukan gelar. Pertandingan ini menambah bab baru pada saga panjang rivalitas mereka, menunjukkan terus berlangsungnya tensi dan gengsi. Timnas Indonesia U23 menjalani pemusatan latihan di Dubai sebagai bagian dari persiapan mereka untuk Piala Asia U23 di Qatar. Dalam pemusatan latihan ini, 5 pemain dari Persija Jakarta turut andil serta menunjukkan komitmen mereka dengan berlatih keras. Mereka mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri dalam pertandingan uji coba melawan Arab Saudi U23 dengan masing-masing pemain mendapatkan menit bermain yang beragam. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam upaya tim untuk bersinar di ajang internasional. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, memiliki sejarah panjang dalam mengirim timnas di berbagai tingkat usia ke turnamen internasional. Misalnya, pada tahun 1987, timnas U20 Indonesia berhasil melaju ke putaran final Piala Dunia U20 di Uni Soviet, sebuah pencapaian yang menandai sejarah sepak bola Indonesia di kancah internasional. Upaya kali ini, dengan mengirim timnas U23 ke Dubai untuk pemusatan latihan, menunjukkan komitmen berkelanjutan PSSI untuk memajukan sepak bola nasional lewat pembinaan talenta muda. Dalam pertarungan sengit di Old Trafford, Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 2-1. Pertandingan ini penuh dengan aksi yang menarik,
dimulai dengan Liverpool yang mengambil keunggulan melalui gol Luis Diaz. Namun, MU tidak menyerah dan berhasil membalikkan kedudukan menjadi 2-1 berkat gol-gol dari Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo. Gol spektakuler oleh Mainoo, khususnya, datang setelah serangan balik cepat yang dimulai oleh Garnacho, memberi kemenangan besar untuk Setan Merah dan membuat Old Trafford bergemuruh. Manchester United memiliki sejarah panjang dalam membuat comeback dramatis, salah satunya adalah di final Liga Champions 1999 ketika mereka membalikkan keadaan melawan Bayern Munchen di menit-menit akhir. Kemenangan melawan Liverpool ini mengingatkan kita pada sifat gigih MU yang tidak pernah menyerah hingga peluit akhir. Kemenangan seperti ini tidak hanya menghasilkan 3 poin, tapi juga meningkatkan moral tim dan meninggalkan kenangan indah bagi supporter. Liverpool, dalam laga menentang rival bebuyutan Manchester United, mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak awal. Namun, sebuah kesalahan dari bek muda mereka, Jarell Quansah, memungkinkan MU untuk menyamakan skor. Liverpool sempat kembali memimpin dengan skor 2-1, namun akhirnya mereka harus puas dengan hasil akhir 2-2. Virgil van Dijk, salah satu pemain kunci Liverpool, menyesalkan kesalahan yang terjadi dan mengakui hal itu tidak seharusnya terjadi. Dengan hasil ini, Liverpool terpaksa turun ke posisi 2 di klasemen Premier League. Liverpool FC memiliki sejarah panjang dalam merespons kesalahan dengan comeback yang kuat. Misalnya, pada final Liga Champions 2005 di Istanbul, di mana mereka membalikkan defisit 3 gol di babak pertama untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya menang melalui adu penalti. Seperti Virgil van Dijk yang menyesalkan kesalahan di pertandingan ini, maka pengikut Liverpool juga mengerti bahwa semangat U2 Never Walk Alone adalah tentang bangkit dari kesulitan. Timnas Indonesia U23 saat ini tengah giat melakukan persiapan untuk turnamen Piala Asia U23 yang akan diadakan di Qatar, dengan menjalani pemusatan latihan di Dubai. Persija Jakarta, sebagai salah satu klub besar di Indonesia, turut berkontribusi dengan mengirimkan 5 dari pemain terbaiknya. Pemain-pemain ini telah berlatih dengan intensitas yang tinggi untuk menunjukkan kebolehan mereka dan siap memberikan yang terbaik untuk timnas. Latihan mereka termasuk melawan tim U23 Arab Saudi, di mana setiap pemain mendapatkan kesempatan bermain dengan durasi yang berbeda. Indonesia memiliki tradisi panjang dalam mengirim pemain-pemain terbaiknya ke level internasional, baik itu di tingkat klub maupun tim nasional. Sebagai contoh, pada tahun 1938, tim nasional Indonesia, saat itu masih Hindia Belanda, menjadi tim Asia pertama yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Tujuan pemusatan latihan di Dubai dan pengiriman pemain terbaik, seperti dari Persija, adalah untuk memperkuat posisi Indonesia di dalam sepak bola Asia, dengan harapan dapat meniru pencapaian-pencapaian sejarah tersebut. Max Verstappen kembali menunjukkan dominasinya di dunia Formula 1 dengan meraih kemenangan di Grand Prix Jepang 2024, diikuti oleh rekan satu timnya, Sergio Perez, yang meraih podium kedua. Balapan terhenti sejenak karena insiden antara Ricciardo dan Albon di lap pertama yang memicu pengibaran bendera merah. Setelah restart, Verstappen berhasil menyalip rival-rivalnya dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Podium di Suzuka dikuasai oleh Verstappen, Perez, dan Carlos Sainz yang menempati posisi ketiga setelah pertarungan sengit. Red Bull Racing telah menjadi tim yang dominan dalam beberapa tahun terakhir di Formula 1 dengan strategi dan pengembangan mobil yang terus-menerus. Menariknya, kisah mereka dimulai jauh lebih sederhana dengan mengambil alih tim Jaguar Racing pada tahun 2005. Sejak saat itu, Red Bull melakukan transformasi menjadi salah satu tim paling sukses dalam sejarah F1. Kemenangan ini, dengan Verstappen dan Perez di podium, menunjukkan buah dari kerja keras, inovasi, dan strategi jangka panjang yang telah dilakukan tim. Timnas Indonesia U23 tengah bersiap menghadapi Piala Asia U23 di Qatar dengan melakukan pemusatan latihan di Dubai. Dalam kesiapan mereka, Persija Jakarta turut berkontribusi dengan mengirim 5 pemain terbaiknya untuk mengikuti TC. Uji coba melawan Arab Saudi U23 menjadi kesempatan bagi pemain Persija untuk menunjukkan kemampuannya, dengan setiap pemain mendapatkan menit bermain yang variatif. Kinerja mereka dalam pertandingan ini akan menjadi bagian penting dari penilaian pelatih dalam membentuk skuad terbaik untuk turnamen.
Persija Jakarta merupakan salah satu klub sepak bola tertua dan paling sukses di Indonesia, dengan sejarah panjang yang merentang sejak didirikan pada tahun 1928. Klub ini telah banyak menghasilkan pemain-pemain berbakat yang kemudian membela timnas Indonesia. Peran Persija dalam mengembangkan talenta muda dan kontribusinya terhadap sepak bola nasional menunjukkan pentingnya sinergi antara klub dan timnas untuk mencapai prestasi di kancah internasional, mirip dengan peran mereka dalam persiapan Piala Asia U23. Liverpool menghadapi Manchester United dalam laga yang mendebarkan di Old Trafford, di mana pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Meskipun Liverpool mendominasi di babak pertama dan berhasil unggul, sebuah kesalahan dari Jarell Quansah memungkinkan MU menyamakan kedudukan. Liverpool kembali memimpin namun kembali diimbangi, memaksa mereka harus puas dengan berbagi poin. Penurunan Liverpool ke posisi 2 di klasemen Premier League menunjukkan betapa ketatnya persaingan di liga musim ini. Sejarah pertemuan antara Liverpool dan Manchester United syarat akan drama dan momen ikonis. Salah satu pertandingan paling berkesan terjadi pada Februari 2009 ketika Liverpool berhasil meraih kemenangan besar 4-1 di Old Trafford. Laga tersebut tidak hanya menjadi salah satu kemenangan tandang terbesar Liverpool atas MU, tapi juga momentum penting dalam persaingan kedua tim. Pertandingan kali ini, meski berakhir imbang, menambah cerita dalam rivalitas dua klub Inggris terbesar ini dan menunjukkan intensitas yang tidak pernah berkurang. Nah, itulah rangkuman berita hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update berita dan informasi menarik lainnya dari saya, Malika. Sampai jumpa di video selanjutnya.